Bab 055. Astaga, Amar sebenarnya paham dengan maksud Aurel, tetapi dengan inisiatif sendiri Aurel malah menjelaskannya sampai ke akar-akarnya. Aurel mau curhat sama Kak Nisa, Aurel punya banyak cerita, ucap Aurel. Aurel kan hampir setiap hari teleponan dengan Kak Nisa, memangnya Aurel mau cerita apa lagi sih? Tanya Amar. Ih, ayah mana ngelti urusan perempuan, kan beda ayah kalau cerita di telepon sama cerita langsung, ucap Aurel yang pantang pulang sebelum Amar mengiyakan keinginannya. Bagaimana kalau Aurel berangkatnya bersama dengan Om Stef dan Aunty Cece, ayah dan Umi akan menyusul besok, Amar mencoba memberikan solusi. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan Amar untuk bermesraan dengan Zahra, tanpa gangguan si tuyul kecil yang sering muncul di saat Amar sedang bermanja-manja dengan Zahra. Aurel tidak mau jauh dari Umi dan adik-adik, nanti mereka lindu dengan kakak Aurel yang cantik ini, ucap Aurel merasa berat berpisah dengan Umi dan adik-adiknya yang masih di dalam kandungan. Hanya semalam, jika Aurel berangkat dengan Om Stef dan Aunty Cece, Aurel bisa membuat mereka baikan, bukannya Aurel tidak suka jika mereka terus bertengkar. Apa yang diucapkan Amar ada benarnya, sehingga Aurel mengangguk mengerti. Oke ayah, tapi awas ayah mesla-meslaan dengan Umi saat Aurel tidak ada di rumah, jangan peluk-peluk Uminya Aurel, jangan suluh Umi ini itu, dan ayah harus jaga adik-adik Aurel. Nanti kalau adik-adik kali kakak cantiknya ayah halus bisa jelaskan dan tenangkan adik Aurel, jangan sampai adik-adik dipeluk Umi nangis, belum juga berangkat, Aurel sudah memberi wejangan kepada ayahnya. Baiklah ayah akan ingat semua pesan dari kakak Aurel, lagi pula adik-adik tidak akan rindukan pisahnya hanya satu malam, ucap Amar mencium pipi putrinya karena terlalu gemas. Ayah nggak ngelti, Aurel selalu rindu kalau tidak lihat Umi dan elus pelutnya, ucap Aurel merasa tidak terima. 102. Berarti Aurel yang rindu bukan Umi dan adik-adik, terus Aurel tidak rindu dengan ayah gitu? Tanya Amar. Umi dan adik-adik pasti rindu Aurel juga. Dan Aurel tidak akan rindu dengan ayah, Aurel bisa tenang tidak ada ayah yang kali masalah dengan Aurel, ucap Aurel. Ayah sedih karena sudah tidak dirindukan oleh putrinya sendiri, ucap Amar dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Aurel yang melihat ayahnya sedih mencium kedua pipi Amar, sejujurnya Aurel hanya bercanda tapi mungkin dasar ayahnya yang baperan malah beneran sedih. Aurel hanya bercanda ayah, tapi kata ayah hanya satu malam, nanti kalau ayah rindu Aurel, ayah telepon nomor Uncel Alsyad aja. Ucap Aurel. Iya ayah tahu kok, mana mungkin putri ayah tidak merindukan ayahnya sendiri. Ish ayah lese tipu anak sendiri, Aurel memanyunkan bibirnya sehingga terlihat sangat menggemaskan. Sekarang, Aurel ke ruangan Om Stef, jangan lupa ajak Aunty Cece, jika ada yang protes bilang saja ini perintah dari ayah. Oke, ucap Amar. Oke ayah, terima kasih, Aurel sayang ayah tapi sedikit hahaha, ucap Aurel lalu merosotkan badannya dan berlari keluar ruang kerja ayahnya. Sebelum Amar marah. Putriku kini sudah semakin besar, ucap Amar melihat putrinya. Aurel berlari menuju meja kerja Arsela yang berada di dekat Nadia. Permisi, ucap Aurel sopan. Ada nona muda, ada yang bisa saya bantu? Tanya Arsela berbicara formal. Ish ini Aurel Aunty Cece bukan nona muda, protes Aurel. Hehehe Aunty bercanda, kenapa cantik? Tanya Arsela. Aunty, ayo temani Aurel ke ruangan Om Stef, ajak Aurel. Memangnya untuk apa ke ruangan Om? Maksudnya Pak Stefan. Arsela mencoba memanggil Stefan dengan panggilan Pak ketika di kantor, walaupun Arsela masih sering lupa dan memanggil Stefan dengan Om tua. Ini urusan bangsa dan negara Aunty,
Ayo buruan nanti ayah malah loh, ucap Aurel menarik tangan Arsela. Sejujurnya Arsela malas bertemu dengan Stephen, apalagi kekesalan Arsela belum hilang saat dia tahu jika Amar menugaskannya menjadi sekretaris pribadi Stephen selama Nadia masih bekerja di Ariskop. Kak, saya permisi sebentar, ucap Arsela pamit kepada Nadia. Tante Nadia, Aurel pinjam onti Cece sebentar, ucap Aurel. Baiklah cantik, ucap Nadia. Sejujurnya Nadia merasa senang melihat perubahan sikap Aurel yang sangat signifikan. Jika dulu Nadia akan dibuat pusing dengan tingkah Aurel yang di luar nalar, maka saat Aurel berkunjung ke kantor, dia terlihat tenang dan tidak banyak tingkah, apalagi Aurel yang sudah bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Tok tok tok. Masuk. 103. Aurel yang memang dari dulu susah menghilangkan sikap jahilnya malah kembali berbuat ulah. Tok tok tok. Saya bilang masuk, teriak Stephen mulai kesal. Hehehe Om Steph di dalam sana pasti sedang malah-malah onti, ucap Aurel terus terkekeh. Iya pasti di dalam Om, tanduknya sudah muncul, hehehe, bukannya melarang Arsela malah membantu Aurel. Pintu terbuka, si biang kerok malah bersembunyi di belakang Arsela sehingga Stephen hanya melihat Arsela di depan ruangan kerjanya. Ada apa kok nggak masuk aja, atau kamu memang menunggu saya membukakan pintu? Tanya Stephen menaik turunkan alisnya. Di luar dugaan bukannya marah, Stephen malah terlihat biasa saja. Untuk sesaat Arsela tidak berkedip menatap pria yang sering menguji kesabarannya itu. Berkedip nanti mata kamu merah, terus hapus ilernya menetes tuh, Stephen berbisik di dekat telinga Arsela. Dan bodohnya Arsela langsung mengerjap-ngerjapkan matanya lalu satu tangannya melap bibirnya. Sadar jika sedang dikerjain, Arsela berdecak sebal. Bukan Arsela yang mengetuk pintu, untuk apa Arsela masuk ke ruangan Om jika tidak ada kepentingan, nih pelakunya, ucap Arsela menggeser tubuhnya. Tapi, Stephen tidak melihat siapapun di belakang tubuh Arsela. Siapa Cece? Di belakang kamu nggak ada orang. Arsela sontak berbalik, dan benar saja Aurel sudah tidak berada di sana. Loh, tadi Aurel sama gue Om, tapi dia kemana ya? Apa Aurel kembali ke ruangan Kak Amar? Heran Arsela. Dan di luar dugaan Stephen malah menyentil keningnya. Auh sakit tahu Om, protes Arsela memegang keningnya. Ingat ini kantor, jangan seenaknya panggil Om dan Kakak, ucap Stephen. Maaf Om, maksudnya maaf Pak, tapi kan Bapak duluan yang panggil saya Cece padahal nama saya Arsela, ucap Arsela. Saya bosnya jadi sesuka hati saya dong, lagi pula kalau panggil Cece jadi nggak ribet, lidah saya sering keseleo kalau panggil kami Arsela, ucap Stephen. Keduanya kembali berdebat tak jelas, bahkan melupakan Aurel yang menghilang. Hingga teriakan anak kecil yang sangat familiar terdengar. Masuk, Bos Aurel sudah capek nunggu, teriak Aurel. Loh, itu kan suara Aurel, kok suaranya seperti berada di dalam ruangan Pak Stephen? Tanya Arsela namun Stephen juga bingung. Keduanya melangkah ke dalam dan Aurel sudah duduk di kursi Stephen sambil memutar-mutarnya. Hahaha seru sekali jadi bos, bisa putal-putal kursi, Aurel sangat senang karena Aurel baru tahu jika kursi kerja bisa jadi alat main. Stephen berdeham. 104. Terpaksa Aurel menghentikan kesenangannya untuk melihat ke arah Stephen dan Arsela. Aurel tersenyum memperlihatkan deretan gigi putihnya. Hehehe sorry bos, Aurel sedang bermain, kenapa Om Steph dan Onti Cece menemui Aurel?
Tolong ingatkan kepada Aurel jika tempat duduk itu adalah milik Stephen. Cek, itu kursi Om kalau kamu lupa, ucap Stephen. Aurel latihan jadi bos Om Steph, enak ternyata jadi bos seperti ini, ucap Aurel masih betah duduk di kursi Stephen, sehingga terpaksa Stephen dan Arcella duduk di kursi yang berada di depan meja kerja Stephen. Kata kamu tadi ada urusan penting yang mau dibahas, memangnya ada apa? Tanya Arcella. Om Steph dan Aunty Cece akan antar Aurel sebentar soal ke rumah Kak Nisa, ucap Aurel. Baru saja. Arcella ingin melayangkan protes tetapi dipotong oleh Aurel sedangkan Stephen hanya tersenyum samar karena senang dengan ucapan Aurel. Tidak ada yang boleh protes, ini perintah bos, ucap Aurel yang sudah seperti bos kecil. Kamu tidak usah protes, bukannya kamu memang mau ke rumah Abang Arsyad, jadi sekalian aja kita berangkat bersama, ucap Stephen kepada Arcella. Pasti perjalanan akan membosankan jika sama Om, ucap Arcella. Biar aja Aunty kan ada Aurel yang ajak Aunty Cece ngobrol, lumayan ada supil pribadi hehehe, ucap Aurel dan Arcella berdiri lalu bertos ria dengan keponakannya yang cantik. Om tolong Aurel mau turun, ucap Aurel. Cek, bisa naik tapi nggak bisa turun, bagaimana mau jadi bos, gerutu Stephen namun tetap menurunkan Aurel. Aurel masih kecil nanti besar Aurel bisa turun kursi sendiri, Aurel mau jadi bos besar nanti kursinya Aurel mau yang bisa putar-putarnya cepat, ucap Aurel. Iya terserah kamu, atau kamu pesan kursi yang bisa berputar sendiri, ucap Stephen. Ide bagus tuh, Om Steph dan Aunty Cece silahkan keluar dari ruangan Aurel, ucap Aurel membuat Stephen melotot mendengarnya. Hehehe Aurel bercanda Om. Ayo Aunty, kita keluar nanti ada yang ngamuk, ajak Aurel. Aurel dan Arcella berlari keluar ruangan Stephen dengan tawa mereka. Kemudian Aurel kembali ke ruangan ayahnya untuk mengambil tas dan juga pamit untuk pulang. Bagaimana Om Steph dan Aunty Cece setujukan mengantar Aurel? Tanya Amar. Mereka tidak bisa protes ayah. Kalau Aurel sudah bikala, ucap Aurel bangga. Cek, kamu sudah seperti bos saja di kantor ayah. Aurel bukan bos ayah, tapi anak bos. Nanti kalau besar, Aurel mau jadi bos di sini, ucap Aurel. Kap. Amar mencium kening Aurel karena terharu dengan impian putrinya. Aurel harus belajar yang rajin supaya nanti bisa jadi bos, ucap Amar. Siap, sekarang Aurel mau pamit pulang, Aurel sudah lindu dengan Umi dan adik-adik, pamit Aurel. 105. Ayo sama ayah, ucap Amar menggandeng tangan Aurel. Beneran ayah mau antal. Ayah kan kerja, bingung dong pastinya Aurel. Nanti ayah ke kantor setelah makan siang, ayah juga sudah merindukan Umi, Amar membawa Aurel ke dalam gendongannya. Ini belum jam istirahat ayah. Apa Aurel lupa? Ayah kan bos di kantor ini, ucap Aurel. Hehehe Aurel lupa. Pasangan ayah dan anak ini akhirnya meninggalkan kantor Ariskop untuk segera bertemu dengan perempuan kesayangan mereka yang selalu menanti kepulangan orang-orang yang disayangnya. 106. Sibuk atau sok sibuk tidak bisa dibedakan, Aurel sejak tadi sedang bersiap untuk berangkat ke rumah Nisa, koper kecil yang biasa dibawanya diisi dengan pakaian serta perlengkapan dirinya. Aurel hanya mondal mandir di dalam walk-in closet sedangkan Zahra sudah memasuki beberapa potong baju. Sayang, anak solehahnya Umi kenapa dari tadi mondar mandir terus? Ada yang bisa Umi bantu nak? Tanya Zahra. Aurel sedang kali jilbab yang dibeli Oma Umi, Aurel lupa taruh di mana, ucap Aurel. Anaknya Umi mau pakai jilbab? Tanya Zahra.
Iya Umi, nanti berangkat Aurel mau pakai jilbab seperti Umi, ucap Aurel. Baiklah, biar Umi bantu mencarinya, ucap Zahra, ingin berdiri tetapi ditahan oleh Aurel. No, Umi duduk, biar Aurel kali sendiri kasihan Umi capek nanti jalan-jalan telus bawa dua adik Aurel di dalam pelut. Aurel berjalan menuju Zahra lalu mencium perut yang semakin hari semakin membuncit dengan sayang. Tapi Aurel kan belum menemukan jilbabnya nak, Zahra masih bersikukuh untuk membantu Aurel. Umi kesayangan Aurel, duduk cantik sini, Aurel sudah besar bisa sendiri, ucap Aurel. Oh iya sebentar Umi, Aurel tinggal dulu tidak lama kok Aurel balik sini lagi, ucapan Aurel sontak membuat Zahra bingung. Memangnya putri Umi yang cantik mau kemana Bukannya sekarang sedang mencari jilbab? Tanya Zahra. Ada urusan, adik-adik kakak Aurel tinggal sebentar, adik bayi jangan lindu ya papai, setelah kembali mencium perut Zahra, Aurel berlari keluar dari walk-in closet. Sayang jangan lari, jalanannya pelan-pelan saja, ucapan Zahra sudah tidak didengar oleh Aurel lagi, karena Aurel sudah berlari. Zahra hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah putrinya yang aktif. Karena bosan akhirnya Zahra mencoba mencari jilbab yang Aurel maksud, benar saja, tidak membutuhkan waktu lama Zahra sudah menemukan jilbab yang dimaksud Aurel yang Biinah simpan di antara tumpukan baju. Zahra kembali duduk di tempatnya, jangan sampai Aurel menceramahinya, karena Zahra sangat hafal dengan sikap putrinya yang lebih protektif daripada ayahnya. Tidak berselang lama, Zahra bisa mendengar suara pintu terbuka disusul dengan suara derap langkah kaki kecil yang menuju ke tempatnya. Umi, Aurel tidak lama kan? Tanya Aurel dengan nafas yang belum normal karena kelelahan berlari. Astagfirullahalazim, anak Umi kenapa kok lari-lari terus? Lihat Aurel sudah keringatan, ucap Zahra, melap keringat Aurel. Sorry Umi, Aurel tidak mau Umi nunggu Aurel lama jadi Aurel lali saja, ucap Aurel lalu tersenyum dengan memperlihatkan deretan gigi putihnya. 107. Semua orang akan terbius dengan wajah cantik nan imut milik Aurel, bahkan seseorang yang emosi pasti akan mereda ketika melihat wajah Aurel. Kap. Memangnya putri Umi dari mana? Tanya Zahra. Aurel dari dapur, telus bel tanya ke Biinah, di mana bibi simpan jilbab Aurel, jawab Aurel. Pantas saja, Aurel sampai terlihat kelelahan karena dari kamarnya menuju dapur Aurel berlari. Kata Biinah, jilbab disimpan di lemari ujung kiri, di laktel bawah, ucap Aurel dengan semangat. Ini bukan jilbabnya. Zahra menunjukkan jilbab Aurel yang berada di tangannya. Zahra pikir Aurel akan senang karena tidak perlu lagi mencari jilbabnya tapi dugaannya salah, Aurel malah memeluk Zahra yang sedang duduk. Huah hiks, pecah tangis Aurel. Astagfirullah, anak Umi kenapa menangis, apa Umi melakukan kesalahan? Maafkan Umi nak, ucap Zahra mencium kening Aurel. Aurel menggeleng lalu mendongak melihat wajah Zahra yang ternyata juga sudah berlinang air mata. Umi jangan menangis Hiks, maafkan Aurel sudah buat Umi nangis, Umi tidak salah, ucap Aurel kembali memeluk Zahra. Lalu kenapa putri Umi menangis? Tanya Zahra. Aurel sedih karena melepotkan Umi, nanti Aurel jadi kakak halus mandiri dan bantu Umi jaga adik-adik sedangkan Aurel saja masih butuh bantuan Umi, ucap Aurel. Hei, anak Umi yang solehah, kenapa Aurel bicara seperti itu? Umi tidak pernah merasa direpotkan sama putri cantik Umi, bahkan Umi akan sedih jika Aurel sudah tidak memerlukan Umi lagi, dan semuanya dilakukan sendiri, ucap Zahra mencium wajah Aurel secara menyeluruh sehingga si empunya tertawa karena kegelian.
Hahaha ampun Umi, ucap Aurel dengan tawanya. Nah jika tertawa anak Umi jauh lebih cantik, sekarang jika Aurel perlu sesuatu kasih tahu Umi ya nak, ucap Zahra mengusap air matanya. Siap Umi cantiknya Aurel malah hormat ke arah Zahra. Kalau begitu Aurel mau siap-siap nanti terlambat, ucap Aurel ingin segera bersiap. Sayang, ini masih tengah hari, Om Stef dan Onti Arsel akan pulang dari kantor sore jadi lebih baik Aurel tidur siang dulu, ucap Zahra. Tapi Aurel halus siap sekalang, Umi kan tahu perempuan itu dandannya lama, ucap Aurel.